Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrotul Hasanah. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran tentang hikayat pada mata pelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Pengertian hikayat adalah suatu bentuk karya sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu lama yang berisikan tentang cerita, kisah, dan dongeng. Pada umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Sebuah hikayat dibacakan untuk hiburan, untuk membangkitkan semangat juang, ataupun untuk pelipur lara. Kata hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang artinya memberitahu atau menceritakan. Hikayat menyampaikan kisah manusia atau legendaris yang seringkali juga tentang hewan yang bersifat layaknya manusia, seperti kemampuan untuk berbicara. Hikayat jarang digambarkan sebagai laporan yang bersifat sejarah. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis hikayat. Yang pertama adalah berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis rekaan, misalnya hikayat Malin Dewasa. Yang kedua, jenis sejarah, misalnya hikayat Hang Tua, hikayat Raja-Raja Pasai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis biografi, misalnya hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, hikayat dapat digolongkan ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh Melayu asli, misalnya hikayat Indra Bangsawan, hikayat Si Miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengaruh Jawa, misalnya hikayat Indrajaya dan hikayat Panji Semirang. Yang ketiga, pengaruh India, misalnya hikayat Sri Rama dan hikayat Sang Boma. Yang keempat, pengaruh Arab Persia, misalnya hikayat 1001 Malam dan lain sebagainya. Berdasarkan nilai historis, hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Mahabharata dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam, misalnya hikayat Si Miskin dan hikayat Jaya Lengkara. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam, misalnya hikayat jenis 1001 Malam Abu Nawas. Selanjutnya adalah ciri-ciri hikayat. Adapun ciri-ciri hikayat menurut Zainuddin, yang pertama adalah isi cerita mengenai kerajaan atau istana sentris, yaitu kebesaran dan kegagalan keluarga kerajaan. Yang kedua, isi cerita mengenai alam hayal dan fantasi. Yang ketiga, dipengaruhi kesusastraan Arab dan Hindu. Yang keempat, bersifat anonim. Sedangkan menurut Aminuddin, ciri-ciri hikayat adalah yang pertama, isi cerita yang berkisar pada tokoh-tokoh raja dan keluarganya. Yang kedua, bersifat prologis, yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada juga yang menyebutkan fantastis. Yang ketiga, menggunakan banyak bahasa kiasan, misalnya Hatta, Syah, dan Sahibul Hikayat. Menurut empuh cerita konon, dan tersebutlah perkataan. Yang keempat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur hikayat. Struktur hikayat terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah tema. Tema ini menyangkut soal kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan sosial. Yang kedua, tentang penokohan. Erat kaitannya dengan alur dan peristiwa-peristiwa. Hikayat tampaknya tidak jauh berbeda dengan roman.
pertentangan antara tokoh utama yang baik dan yang jahat. Biasanya, yang baiklah yang mendapat kemenangan, sedangkan yang jahat dapat dikalahkan. Yang ketiga adalah latar, lingkungan atau menyangkut aspek yang lebih luas. Memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada saat itu. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang ini menceritakan suatu peristiwa. Pengarang boleh memilih sudut pandang mana ia akan menceritakan cerita itu. Pada umumnya, pengarang hikayat adalah pengarang pengamat. Seorang penulis hikayat seolah-olah mengetahui apa saja yang akan terjadi dalam cerita yang akan disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik hikayat. Mengutip Kemendikbud Republik Indonesia, karakteristik hikayat yang pertama adalah terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, terdapat kesaktian tokoh-tokohnya. Yang ketiga, anonim atau pengarang tidak diketahui. Yang keempat, istana sentris. Sedangkan yang kelima adalah menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi hikayat. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.